Ya, pada hari ini, hari terakhir di bulan November juga ya, tanggal 30. Besok udah masuk tanggal 1 Desember, pasti suasana Natal sudah akan terjadi dan kita rasakan di sana. 1 tahun hampir berakhir, 1 bulan kurang 1 tahun kita jalani hidup di tahun ini. Karena itu kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dan kepada saya diberikan tema untuk merefleksikan diri atau refleksi diri. Ada beberapa bagian yang ingin saya bawa kita untuk melihat bagian ini ya. Ya, ada beberapa ya, Galatia, Korintus, ini surat-surat Paulus ya. Ya. Walaupun nanti ada juga surat bagian Filipi, tapi saya membawa kita untuk membaca 3 surat ini aja, memang konteksnya beda-beda. Tapi paling tidak ini bagian dari satu refleksi dari Paulus. Yang pertama Galatia, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. 1 Korintus 15, 9 dan 10. Karena aku adalah orang yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada aku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Bagian terakhir yang saya baca, walaupun ada beberapa bagian lagi, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan ayat 7, ini surat yang Paulus tulis menjelang kematiannya kepada anak rohaninya, kepada Timotius. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, refleksi diri ini saya enggak bacakan. Ketika kita bicara tentang refleksi diri, maka ada beberapa pandangan, ada beberapa argumentasi yang disampaikan atau yang mendefinisikan tentang apa itu refleksi diri. Ketika bicara refleksi diri, maka itu bicara tentang kemampuan untuk menyaksikan dan mengevaluasi diri. Kita mesti mampu untuk melihat, mengevaluasi diri kita seperti apa. Bagaimana proses baik secara pengetahuan atau pikiran, secara emosional dan juga secara perilaku kita. Gampang untuk kita menilai, mengevaluasi orang lain saya pikir. Tetapi tidak mudah untuk seseorang mau menilai diri, mengevaluasi diri. Apalagi ketika bicara tentang memperbaiki diri. Karena itu bicara evaluasi diri, refleksi diri itu sama dengan bagaimana sih kita mengobservasi diri kita. Kalau orang yang namanya mengobservasi, ya kita semua pernah belajar, pernah paling tidak SMA walaupun tidak semua misalnya pernah merasakan bagaimana dunia perkuliahan, tapi yang namanya observasi itu pasti ya memerlukan satu kedetilan, ketelitian, analisa yang begitu luar biasa. Demikian juga dengan ketika kita merefleksikan diri atau refleksi diri, maka kita mengobservasi diri kita. Bagaimana sih kesadaran reflektif kita? Bagaimana kesadaran reflektif kita ini seperti apa? Ini penting sekali, karena itu ya refleksi diri sama dengan juga ya kemampuan untuk menilai, menganalisa,
Lalu nanti pada akhirnya kita mengambil satu tindakan, mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu. Ya, kita bukan hanya hidup di masa sekarang. Kita punya masa lalu. Kita punya waktu yang sudah kita lewati. Itu masa lalu kita. Dan setiap orang pasti punya itu. Pengalaman masa lalunya seperti apa. Masa lalu itu tidak hanya selalu buruk ya. Ada masa lalu yang baik. Ada masa lalu yang ya sedang-sedang. Kalau ada yang suram dan sebagainya. Paling tidak 1 tahun berjalan inilah. Seperti apa dan bagaimana masa lalu kita. Ya, kemarin pun bagian dari masa lalu. Bagaimana sih itu kan. Wah mungkin kita, waduh setahun ini saya pernah membuat sakit hati orang. Wah setahun, dalam 1 tahun berjalan ini saya pernah mengecewakan orang. Oh dalam 1 tahun berjalan ini saya pernah dikecewakan orang itu ya. Jadi sebagai bagian dari masa lalu ya, atau masa lalu itu sebetulnya kalau kita melihat itu bisa membuat orang betul-betul trauma dan tidak mampu bangkit, tapi di satu sisi bahwa orang yang mampu melihat masa lalu dengan baik juga, dengan benar dan dengan tepat, dia mampu bangkit ya. Jadi ketika bicara setiap orang pasti punya pengalaman masa lalu, maka sebagian dari masa lalu wajar. Jika kadang kita mengingatnya, ingat gitu. Kadang, saya nggak ingat lagi masa lalu, saya lupakan saja masa lalu gitu ya. Ingat bukan berarti untuk kemudian diulangi kalau masa lalu itu buruk gitu ya. Kalau masa lalu itu bagus, indah, ingat dan kepingin lagi untuk mengulanginya gitu ya. Kalau kita ingat lagu Natal, teringat saat Natal bersama di kampung halamanku. Berarti itu ada satu keindahan gitu ya, yang dialami oleh orang yang barangkali menciptakan lagu itu, atau paling tidak ada secercah keindahan di masa lalunya. Ya, jadi ketika bicara tentang masa lalu, ya memang perlu ada orang yang mengingat. Tapi jika pengalaman tersebut merupakan hal yang buruk, ya mungkin kita akan mengingatnya sebagai sesuatu yang buruk ya, buruk, nggak mau mengingat. Nah, ada satu hal yang sangat menarik dari salah satu tulisan, ya, diambil dari psikologi ya. Nah, bicara tentang refleksi diri itu, ya, merupakan sebuah kemampuan untuk mengevaluasi, merenungkan, menganalisis pikiran kita. Ya, pikiran, kalau kita bicara tentang pikiran pasti tidak lepas daripada hati gitu ya, perasaan maupun tindakan dari diri kita sendiri. Kita mampu mengevaluasi secara kritis, secara tajam, kita membedah diri. Mengevaluasi semacam ini memungkinkan kita untuk melihat hal-hal yang penting dari setiap keadaan atau kondisi yang sudah pernah terjadi. Yang namanya juga refleksi gitu ya. Sesudah yang sudah terjadi. Kalau sesuatu yang belum terjadi, gimana kita mau refleksikan? Ya. Dengan begitu secara tidak langsung hal ini dapat membuat kita lebih mengenal siapa diri kita. Dengan kata lain, maka tujuan refleksi diri ini untuk membuat kita tahu sebetulnya tentang siapa diri kita. Oleh sebab itu ketika bicara tentang refleksi diri, maka refleksi diri harus membawa kita semakin sadar tentang tentu berkenaan dengan diri kita, siapa kita. Refleksi diri salah satu cara untuk mengakses ketidaksadaran. Kadang kita nggak sadar, tapi kalau kita refleksi diri, kita merenung, kita mau berdiam diri. Tadi saya antara sadar dan tidak sadar gitu ya. Misalnya marah, mengucapkan kata yang kotor, mengucapkan kata yang menyakiti, yang membuat orang tersinggung, melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Jadi waktu kita merefleksikan diri atau refleksi diri, perenungan diri, pembedahan diri, maka kita dibawa untuk masuk ke dalam ketidaksadaran itu ya. Diingat, waduh. Lalu melalui refleksi diri dengan menempatkan cermin pada diri kita sendiri. Cermin itu yang kemudian membawa kita untuk menganalisis apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan seobjektif mungkin, sejelas mungkin.
se-clear mungkin. Sehingga apa? Kita dapat lebih memahami diri kita. Oh ternyata diri saya seperti begini. Oh ternyata diri saya masih ada begini. Tadi sudah pertanyaan-pertanyaan juga sebetulnya hampir sana ya. Sendiri dan bagaimana kita berpikir, kita merasakan, dan juga kita berperilaku. Di dalam bacaan kita tadi kita diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana dia merefleksikan hidupnya. Kalaupun aku hidup sekarang, ingat itu bukan aku lagi, Paulus katakan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku, bukan aku lagi. Memang aku yang dulu seperti apa? Aku yang sekarang seperti apa? Paulus katakan aku yang dahulu itu aku yang penuh dengan kekotoran. Penuh dengan ambisi-ambisi yang mengejar sesuatu yang tidak berarti. Karena itu dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia berkata apa yang dahulu ku anggap untung, tetapi karena pengenalanku akan Kristus semua itu ku anggap sampah. Dan Paulus juga menyadari bagaimana kehidupannya yang begitu hina, kehidupannya yang begitu berdosa, kehidupannya yang begitu rusak tadi. Ketika dia memaparkan tentang bagaimana perenungannya, refleksinya terhadap atau kepada jemaat di Korintus. Di antara rasul-rasul itu akulah rasul yang paling hina. Petrus mau baik-baik aja, dia kan penjala. Oh Yohanes apalagi, dia masih muda, makanya taat banget gitu ya. Yakobus, oh ya juga gitu ya. Bagaimana? Oh Matius, dia sih pemungut cukai. Tapi ya enggak sejahat aku lah mereka gitu ya. Thomas, ya memang sih dia orang yang sedikit punya keraguan gitu ya. Ya. Tapi dia juga jauh lebih baik daripada aku. Kemarin Paulus mengatakan, aku adalah yang paling hina di antara para rasul yang ada. Di antara semua rasul yang ada. Aku disebut rasul pun sebetulnya aku tidak layak. Ini satu refleksi diri yang sangat mendalam. Sadar diri, tahu tentang siapa dirinya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan manusia atau orang-orang zaman sekarang barangkali akan berkata, oh aku yang paling suci, aku yang paling kudus, aku yang paling mulia, aku yang paling hebat. Paulus katakan, justru yang membuat dirinya begitu tidak berarti, tidak bernilai apa-apa dibandingkan dengan Kristus yang ada, yang memberikan anugerah kepadanya. Maka ketika kita bicara tentang satu refleksi diri ini, gunanya apa sih? Jadi refleksi diri ini ya, perlu digunakan untuk apa? Untuk menjadi alat, untuk menjadi instrumen, untuk menjadi tools yang membawa kita kepada satu perubahan. Karena itu waktu orang, ya coba kamu ya merenung. Kalau dulu kita biasanya pramuka, habis itu kalau habis pramuka malamnya biasanya ada malam kontemplasi gitu, malam perenungan. Gitu. Ya, merenung ya. Coba lalu disuruh untuk merenungkan bagaimana kehidupannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana kehidupan dalam keluarga, orang tua, saudara-saudara, anak-anak gitu ya. Nah, jadi waktu kita refleksi diri itu kita betul-betul ingin ada satu perubahan yang terjadi di sana. Ingin ada satu perubahan yang terjadi yang kita alami. Sebetulnya ketika bicara tentang refleksi diri, perubahan apa sih yang muncul yang akan terjadi di sana? Maka pertama bahwa perubahan yang akan terjadi dari refleksi diri itu adalah perubahan cara pandang kita. Perubahan mindset kita. Ya, waktu kita melakukan refleksi diri, maka kita merenung, kita berdiam diri, maka ada cara pandang yang baru. Ada cara pandang yang beda dari sebelumnya. Ada satu perspektif yang ditawarkan kepada kita ketika kita melakukan refleksi diri itu. Ya, misalnya saja contoh ya, waktu kita habis berantem, entah berantem dengan anak,
atau berantem dengan pasangan, atau berantem dengan teman. Ya, berantem itu jangan selalu diartikan, main tunjuk-tunjukkan, enggak misalnya. Kadang bisa adu pendapat juga bagian dari berantem, persahabatan gitu ya. Waktu kita refleksikan diri kita lagi, kita merenung, iya ya, dia punya pikiran begini benar juga ya. Ada satu cara pandang yang kita dapatkan di dalam atau melalui refleksi diri. Karena itu refleksi diri ya memberikan kepada kita satu wawasan-wawasan baru. Kenapa sih orang perlu kontemplasi kalau dalam dunia kekristenan ya? Kalau dalam agama-agama lain atau secara umum orang bermeditasi. Pikiran mereka, dulu bagaimana sih itu pikirannya kotor atau pikirannya jahat, pikirannya yang tidak baik, pikiran yang tidak terhadap orang, yang terhadap pasangan, terhadap teman, terhadap rekan. Ya, lalu waktu kita melakukan refleksi diri, maka pikiran kita mulai diubahkan, mulai diperbaiki, mulai diperbaharui. Paulus bicara dalam suratnya kepada jemaat di Filipi juga. Apa yang manis, apa yang indah, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan, apa yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kadang kita berpikir apa? Orang tidak menyakiti kita, kita pikir orang menyakiti kita. Ya. Orang tidak membenci kita, kita berpikir orang membenci kita. Orang tidak jahat kepada kita, kita berpikir kadang, kok dia jahat sama saya ya. Itu pikiran kita. Bahkan ketika kita diabaikan, kadang orang pikir, dia cuek, dia gak mengasihi saya ya. Padahal bukan itu. Karena itu perlu refleksi diri. Ya, untuk mengubah pikiran kita. Nanti kita akan melihat bagian apa yang tentu kita perlu pakai untuk menjadi alat untuk mengubah pikiran kita. Kita pikir, waktu kita punya pikiran dengan cara pandang kita, dengan kacamata kita, kita pikir udah hebat gitu. Tapi ada lagi tuh. Sinar yang lebih besar, ada lagi cahaya yang lebih besar, ada lagi itu cara pandang yang lebih besar yang sebetulnya melampaui cara pandang kita. Ya, kalau bahasanya Rasul Paulus, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka dia dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ya, hendaklah kamu semua, tiap-tiap orang memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah dan seterusnya. Ya, lalu mengosongkan diri. Demikianlah pikiran-pikiran itulah yang harusnya kamu miliki. Tetapi tidak ya, kita cenderung bagaimana sih kita berpikir di dalam diri kita. Ya, pikiran itu kan kita adopsi dari berbagai sumber ya. Apalagi dalam dunia digital yang semakin marak. Kita buka YouTube ini, pikiran kita bisa dipengaruhi sana. Bisa terkontaminasi. Kita buka lagi channel ini, ambil lagi. Misalnya, lumayan kalau itu bagus gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kalau pikiran itu ajaran-ajaran misalnya, yang kita tonton atau perkataan yang kita tonton adalah hal-hal yang rusak, itu mempengaruhi pola pikir kita menjadi rusak juga. Ya. Sama waktu misalnya anak-anak juga ya. Kalau anak-anak nonton pas kala, pasti ini siapa yang ngajar kadang gitu ya. Siapa yang memberikan pengajaran, siapa yang memberitahukan kepada mereka hal begini gitu. Karena pengaruh. Jadi pikiran itu terbentuk dari ya pergaulan kita seperti apa. Orang-orang di sekitar kita bagaimana. Maka mau memiliki pikiran yang benar, ya kita mesti memiliki pergaulan yang benar juga. Ya, mampu memfilter sesuatu yang benar juga. Maka di dalam refleksi diri, salah satu perubahan yang ingin dicapai di sana adalah perubahan pikiran. Kalau kita kutip misalnya Paulus bicara kepada jemaat Tuhan di Roma, ya, bagaimana memperbaharui pikiran. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau dalam Indonesia, tapi kalau dalam terjemahan lain perubahan mindsetmu, gitu ya. Perubahan pikiranmu.
Jadi perlu. Waktu kita melayani kenapa nih? Pikiran kita melayani kenapa? Maka Paulus pun belajar terus ya memperbaiki, memperbaharui dan seterusnya walaupun dia sudah bertobat. Dia tetap harus terus menerus bagaimana mengontrol pikirannya, mengawasi ajaran dan seterusnya. Itu sangat kental dalam tulisannya kepada jemaat Tuhan. Ya baik secara umum, jemaat secara umum maupun kepada surat-surat pribadi gitu ya. Sangat luar biasa. Cara pandang Paulus sangat mempengaruhi kehidupan umat Tuhan pada zaman itu. Ya pikiran. Nah, waktu kita merefleksikan hidup kita atau waktu kita melakukan refleksi diri maka bukan hanya sekedar perubahan pikiran sana, tapi perubahan apa? Refleksi diri sebagai instrumen untuk suatu perubahan dalam berkarya. Tadi Paulus katakan, bagaimana ia sebagai seorang yang begitu hina, tetapi ia mengatakan, ya, bagaimana ia bekerja dengan begitu luar biasa kepada jemaat di Korintus tadi. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Jadi waktu kita melakukan refleksi diri, adakah refleksi diri itu membawa kita untuk semakin maju dalam berkarya? Semakin maju dalam ya, melakukan segala sesuatu. Waktu saya melakukan refleksi diri, saya pikir masih banyak juga kegagalan-kegagalan yang harusnya dilakukan, harusnya dikerjakan. Oh, ini masih ada ini. Ini masih ada ini. Karena itu refleksi diri penting ya. Kita pikir barangkali oh ini sudah. Ternyata waktu kita refleksikan lagi, ini belum tentu. Belumnya itu, belum maksimalnya itu banyak hal yang bisa mengakibatkan. Ya. Kalau misalnya seseorang mampunya 9 nilainya dia misalnya. Tetapi kapasitas yang ditaruh kepada dia adalah misalnya saja anak itu dikasih kapasitas ya kamu harus 10. Iya otomatis dia nggak akan mampu mencapai 10 karena memang kemampuan maksimalnya 9 kok gitu kan. Maka waktu kita melihat anak-anak gitu ya kadang kita iya ya udah ya kemampuanmu gini kita nggak bisa paksakan segini tapi pelan ya. Ini jadi refleksi diri itu membuat kita untuk kemudian punya keinginan, kerinduan, ya mau bekerja, mau berkarya lebih lagi. Saya udah gagal ini gini, saya udah kurang ini. Ya, ketika bicara tentang berkarya itu tentu banyak hal yang bisa kita definisikan di sana. Ya belajar pun bagian dari berkarya di sana misalnya. Berkarya itu bukan hanya sekedar bagaimana kita bekerja menghasilkan uang. Nah, Paulus melihat hal itu ketika dia melakukan refleksi diri. Betul dia adalah yang paling hina. Betul adalah dia yang menyebut diri sebagai orang yang paling berdosa. Tetapi ketika dia melakukan refleksi dirinya. Dia sadar bahwa refleksi dirinya penting untuk apa? Untuk memacu dia, mendorong dia untuk terus berkarya dan berkarya bagi Kristus. Sehingga kalau kita membaca suratnya. Bagaimana Paulus itu sangat militansi dalam melayani Tuhan. Naik kapal, harus berlayar dengan terpaan angin, badai, gelombang. Harus mengalami kekurangan makanan. Sehingga puasa dalam keterpaksaan karena tidak punya makan minum misalnya. Lalu ketika kekurangan dana, kekurangan uang untuk melakukan perjalanan. Harus sambil bekerja. Mencari uang. Tetapi luar biasa. Apa yang membuat Paulus begitu berkarya luar biasa ini. Ya. Tapi menarik bahwa ketika kita melakukan refleksi diri dengan berkarya tadi, maka kita juga mampu memberikan satu respon yang benar juga. Ya. Waktu kita misalnya berargumentasi, beradu pendapat dan seterusnya lalu atau waktu kita ada kesalahpahaman. Karena kita respon kita adalah respon yang tidak baik. Respon kita respon yang tidak benar. Tapi waktu kita refleksi diri, waduh kita sadar ya. Tadi saya memberikan respon yang gak baik ya, memberikan respon yang gak benar.
Itu pentingnya refleksi diri. Sebetulnya refleksi diri ini perlu bukan hanya di akhir tahun. Refleksi diri ini kalau bagi saya, ketika saya tutup hari malam, saya sedikit iya, saya sudah membuat orang kecewa hari ini. Misalnya saya membuat anak saya marah. Maka ketika hari baru mulai lagi, ingat akan refleksi diri pada malam pergantian waktu. Misalnya pergantian ini kadang, oh iya. Walaupun tentu up and down, jatuh bangun juga ya. Udah kepengen bangkit naik lagi. Gagal lagi. Itulah manusia. Maka kadang Paulus di bagian lainnya, apa yang tidak ingin aku lakukan, itulah yang kadang aku lakukan itu. Itu manusia kita. Jadi kita refleksi diri itu penting. Waktu refleksi diri kita mau menyatakan satu respon yang baik, respon yang benar. Kenapa waktu orang berseteru, waktu orang bertengkar, seringkali udah damai dulu ya, tarik diri. Coba kalau lagi sama-sama emosi. Susah untuk merespon dengan benar. Bisa-bisa main jotos-jotos di situ kan. Bisa pukul meja, bisa apa. Tapi waktu menarik diri, coba tarik diri dulu ya. Ya, refleksikan diri. Datang dengan tenang. Minta maaf ya. Damai. Rekonsiliasi pemulihan dilakukan seringkali bukan ketika orang lagi emosi, tapi ketika habis melakukan satu perenungan diri, refleksi diri. Kesadaran kita, saya salah, saya gagal. Waktu kita sudah melakukan refleksi diri. Coba waktu kita belum refleksi diri, hati ini masih panas, kepala, pikiran ini masih emosi gitu ya. Tapi waktu kita sudah tenang, refleksikan diri kita gimana. Kita bisa memberikan satu respon yang baik. Respon yang benar. Dan tentu hal ini tidak lepas daripada kedewasaan rohani yang baik, yang benar juga ya. Dan refleksi diri juga penting untuk apa? Ya. Membawa kita semakin rendah hati dan setia dalam melayani Tuhan. Waktu kita melakukan refleksi diri tidak hanya serta-merta untuk ya moral kita, untuk etika kita, untuk relasi kita dengan sesama, tapi juga bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Karena itu waktu kita melakukan refleksi diri, maka kita tidak bisa melepaskan dengan bagaimana sih relasi kita dengan Tuhan itu seperti apa. Paulus di dalam suratnya kepada Timotius tadi ya, sangat bagus dalam refleksinya di hari-hari tuanya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Ya. Kalau kita tidak dalam posisi yang dialami oleh Rasul Paulus ini yang betul-betul mau menghadapi kematian, memang kita nggak mudah menangkap bagian ini. Pasti iya, perasaan kita, hati kita, patos kita ya biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan orang yang sudah mau mati memang. Tapi ketika dia mengucapkan kata-kata itu, darahku sudah dipersembahkan, mulai dicurah, saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan memelihara iman. Maka waktu kita melakukan refleksi diri kita, kaitkan dengan relasi kita, iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita, ketaatan kepada Tuhan. Waduh, sejauh mana kita taat, sejauh mana kita sungguh-sungguh, sejauh mana kita punya kerendahan hati. Karena itu refleksi diri itu untuk menyadar ingatkan kita, emang siapa kamu, siapa aku gitu kan. Aku ini hina, aku ini bukan siapa-siapa. Kadang orang pikir, kalau enggak refleksi diri, kamu hebat, kamu harus ini ya, hebat. Pokoknya enggak. Justru ketika refleksi diri, kenapa waktu orang refleksi diri, semakin dia merefleksikan hidupnya atau refleksinya, perenungannya tinggi, devosinya tinggi, ya, maka dia semakin menjadi orang yang
mampu merendahkan hatinya. Bukan saja di hadapan Allah tapi juga di hadapan sesama. Ya. Karena itu menjadi orang yang bisa belajar untuk memahami. Oh, saya paham. Kita bisa belajar memahami. Kenapa dia begitu ya? Kenapa? Tapi kalau orang tidak mampu atau tidak memiliki refleksi diri, tidak menjalankan ini, maka sulit. Dia menilai orang dari segala sesuatu. Ya hanya dari dia aja, tapi tidak bisa memposisikan diri di posisi yang sedang dinilai itu. Maka yang sedang. Kenapa kita bisa memahami anak? Karena kita kadang memposisikan diri misalnya harus sama dengan anak di sana. Oleh sebab itu maka refleksi diri itu sangat penting sekali. Bagaimana apa yang menjadi mirror, apa yang menjadi cermin bagi kita, apa yang menjadi alat bagi kita untuk mengukur hal-hal yang penting tadi dalam refleksi diri kita. Pertama bahwa tentu ya kita sebagai manusia kita punya orang-orang di sekitar kita. Kita punya sahabat, kita punya teman, kita punya pasangan, ya, kita punya tim. Maka orang-orang inilah yang pertama Tuhan hadirkan di sana untuk apa? Melihat diri kita seperti apa. Waktu kita lihat diri kita, barangkali kita akan lihat diri, oh saya enggak seperti itu, enggak seperti yang kamu ini kan. Tapi waktu orang, oh kamu ada ini. Apalagi kalau orang punya keilmuan khusus misalnya. Orang yang bermasalah dengan dirinya, kadang dia enggak tahu dia bermasalah dengan dirinya. Tapi orang psikolog, orang bisa melihat, oh kamu lagi bermasalah dengan dirimu. Kamu lagi ada problem dengan dirimu. Oh enggak, saya baik-baik, saya enggak luka, saya enggak sakit, saya enggak. Karena itu penting bagaimana ya kita membuka diri untuk sesuatu yang ya boleh dikatakan diberikan kepada kita lewat wejangan, lewat hikmat, bijaksana, masukan yang ada. Walaupun ini tidak mudah, apalagi bagi kita cowok, kadang kita laki-laki. Ya, apalagi kalau orang merasa punya segala sesuatu ya, punya kekayaan, punya jabatan, punya pendidikan, punya kepintaran, punya skill, kadang pikir, oh udahlah enggak apa-apa. Enggak. Tapi refleksi diri itu enggak bisa, kita mesti melibatkan orang di sana. Maka di dalam bagian kehidupan Rasul Paulus kalau kita membaca bagaimana dia menjadi bagian dari orang-orang, bukan hanya jemaat tapi juga bagi timnya, bagi anak-anak rohaninya. Jadi waktu kita refleksi diri maka yang pertama tentu ada orang di sekitar kita. Yang kedua, yang tahu tentang diri kita kadang ya kita. Kita tahu tentang siapa kita. Walaupun kita tahu tentang siapa kita juga sangat terbatas. Ya. Maka kalau kita sering atau mungkin pernah membaca misalnya ya, istilah Johari Window itu ya. Aku tahu, kamu tahu gitu ya. Aku tahu, kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu, aku tahu. Tapi ada hal-hal tertentu di mana kita, aku tidak tahu ya, kamu nggak tahu juga gitu. Disitulah peran yang terakhir ini adalah firman Allah. Peran Tuhan. Peran firman. Maka waktu kita mau refleksi diri, mau ukur diri, mau lihat diri, bukan hanya sekedar dari apa kata orang. Bukan hanya sekedar dari apa kata kita tentang kita, tapi apa kata firman tentang kita. Apa sih kata Alkitab, apa sih kata Tuhan tentang saya? Paulus melihat itu. Dulu aku pun orang yang hina. Aku pun orang yang mati, kata Paulus kepada jemaat di Efesus. Sama seperti kamu, kami pun orang yang terhitung di antara mereka. Tetapi bagaimana melihat kasih karunia Allah, melihat diri dari perspektifnya Tuhan. Wah, diri yang sekarang sudah hidup bukan lagi diri hidup untuk diri, bukan lagi diri yang hidup di dalam diri, tapi juga Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah yang Paulus katakan tadi dalam Galatia. Ya, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang kuhidupi sekarang dalam tubuh ini, aku hidup dalam iman kepada anak Allah
yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Maka firman ini yang penting untuk menjadi mirror, menjadi cermin bagi kita untuk melihat siapa kita, bagaimana kita, lalu apa yang harus kita lakukan di dalam merefleksikan atau dalam refleksi diri kita. Biarlah kita dituntun oleh Tuhan, jangan lupa untuk terus bisa melakukan refleksi diri, bukan hanya setahun sekali, kalau bisa ya habis problem yang kita hadapi, ya, ambil waktu sejenak, diam sejenak, merenung sejenak. Gimana kita mau refleksi diri, ambil saat teduh, ambil saat hening bersama dengan Tuhan aja kita agak susah sendiri misalnya ya kan. Baca firman Tuhan aja enggak sendiri, cek kembali. Ya. Kita cek diri kita, oh itu punya enggak pergumulan-pergumulan perenungan khusus dengan Tuhan. Ya. Yuk kita terus belajar disiplin untuk hal itu. Dari situlah kita tahu siapa kita, bagaimana kita, dan apa yang harus kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan.